Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu bersukacitalah senantiasa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, kita akan menemukan bahwa biasanya orang bersukacita ketika sedang berada dalam situasi yang baik dan menyenangkan. Tetapi begitu keadaan berubah, berada dalam masalah, kesulitan, atau situasi yang gawat dan tak mengenakan, rasa sukacita itu pun raib atau sirna seketika. Yang ada tinggal rasa sedih, muram, kecewa, marah, dan frustasi. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menulis kitab ini ketika sedang dalam keadaan tidak baik, di mana ia berada di dalam penjara, saudara-saudara. Ia mengalami perlakuan yang tidak adil dikarenakan dijebloskan ke penjara tanpa perbuatan jahat. Sesungguhnya ia punya alasan kecewa, sedih, jengkel, protes, atau marah. Tetapi hal itu tidak dilakukannya, saudara-saudara, karena ia tahu hal itu adalah konsekuensi yang harus diterima sebagai pemberita kebenaran, sebagai pemberita Injil. Penderitaan tak menghalanginya untuk terus melayani Tuhan, untuk berbuat yang baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Filipi 1 ayat ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah pernyataan Paulus, saudara-saudara. Rasul Paulus mengajarkan umat Tuhan untuk tetap hidup, saudara-saudara, dalam sukacita sekalipun dalam penderitaan, dan berjerih lelah dalam melayani. Mengapa demikian? Menurut penelitian, saudara-saudara, mengapa seseorang harus bersukacita? Mengapa begitu penting sukacita di dalam kehidupan setiap orang percaya? Jika orang gampang marah, cemas, takut, tertekan, maka otaknya segera mengeluarkan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun yang dapat membuatnya mudah sakit dan cepat tua. Sebaliknya, saudara-saudara, jika seseorang menghadapi segala sesuatu dengan sikap yang positif, otaknya akan mengeluarkan hormon yang bernama beta endorfin yang berguna untuk memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan, menurunkan agresivitas dalam hubungannya dengan sesama, meningkatkan semangat juang, daya tahan, dan kreativitas diri. Saudara yang terkasih, jadi ternyata Tuhan sangat tahu persis bagian mana dari diri manusia yang harus dikembangkan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Dia memerintahkan kita untuk selalu bersukacita di dalam segala hal, situasi, dan keadaan. Selaku orang percaya, kita diajak untuk jangan
fokus pada besarnya masalah atau situasi yang ada di sekeliling kita, melainkan arahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan yang berjanji takkan membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Jaminan Tuhan inilah yang menjadi pegangan hidup kita untuk tidak takut khawatir dalam menghadapi persoalan yang terjadi, yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana virus corona saat ini, mari jangan pernah khawatir, ya, tetapi tetap berhati-hati. Mari tetap hidup dalam sukacita, bagaimanapun situasinya. Mengapa? Karena sukacita itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak asal-asal mengajak kita untuk hidup dalam sukacita. Ada goal yang jelas yang akan kita dapatkan. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diajak untuk selalu hidup bersukacita dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sikap yang mau bersungut-sungut dalam menghadapi situasi. Karena sungut-sungut hanya akan mendatangkan kehancuran bagi setiap kehidupan. Tetapi hidup dalam sukacita akan mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, mari setiap kita yang mengatakan anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, hiduplah selalu di dalam sukacita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Di mana hamba bisa ada sebagaimana ada saat ini, itu semuanya dikarenakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu jugalah dengan kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan Yesus untuk selalu hidup dalam sukacita dalam segala situasi dan keadaan. Kebenaran firman-Mu ini mengajar kami, mengajak untuk setiap pendengar dimanapun berada, bahwa hidup sukacita begitu penting dan berarti dalam kehidupan ini. Tuhan, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap para pendengar. Olehnya mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah. Mereka mendapatkan kesehatan ketika mereka sakit. Mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam Tuhan ada kuasa. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk para pendengar dimanapun berada. Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga, berikan Tuhan kesehatan dan kepintaran. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap pendengar yang belum mempunyai momongan, Engkau berikan momongan. Yang belum mempunyai pekerjaan, mari Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka Bapa. Yang belum mempunyai jodoh, mari Tuhan berikan jodoh yang tepat. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu ya Tuhan Yesus. Di saat ini juga hamba berdoa tidak bosan-bosannya kepada yang sakit, sehingga tergeletak di rumah sakit dan di rumah, baik itu dikarenakan virus corona dan sakit apapun. Tuhan Yesus, Kau jamah tubuh yang sakit, sehingga mereka beroleh kuasa kesembuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang maha dahsyat, yang mampu memberikan kesembuhan di dalam setiap sakit penyakit yang ada.
Tuhan Yesus. Begitu juga hamba berdoa untuk sahabatku Benny Saragi yang lagi berkabung dikarenakan Engkau telah panggil istri yang dia kasihi. Berikan kekuatan, berikan ketabahan, jadikan sahabatku Tuhan Benny Saragi menjadi perpanjangan tangan-Mu, di mana dia mampu menjadi saksi Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.